Oke, sebelumnya boleh perkenalan diri dulu. Boleh, sebelumnya perkenalkan, saya Anissa Dia Pramesti. Saya rumah saya di Gresik. Terus saya sekarang masih kelas 12 SMA. Wah, Gresik ya rumahnya. Jauh Iya, juga ya dari sini. Iya, jauh. Oke, sebelumnya kenalin aku Khalifa. Mbak Dadu bisa manggil aku Kak atau Ibu, tapi kayaknya lebih baik Kak aja sih. Kak aja. Iya, karena kita juga kayaknya tak jauh beda umurnya. Oke. Sebelumnya Mbak Dadu kesini sama siapa? Sendirian di Aman ya dari Gresik ke sini naik motor? naik motor. Tadi lumayan macet sih, tapi emang jalannya macet. Di jam itu macet. Emang sering jadi macet gitu. Iya. Kayak tadi Mbak Dadu juga bilang kalau Mbak Dadu itu kelas 12 SMA ya? Iya, bener. Wah, sebentar lagi mau kuliah. Pasti hektik banget ya, Kak. Iya. Soalnya dulu itu kita storytelling cerita dulu nih. Jadi dulu itu aku juga bingung mau kuliah kemana. Kayak aku itu sampai bener-bener ya bingung gitulah terus akhirnya. Kayaknya aku juga bakalan bingung ke depannya ini, Kak. Apa sih yang Mbak Dadu bingung? Bingung besok. Soalnya dari sekarang itu masih belum ada pilihan gitu loh, mau kuliah di mana, terus ngambil jurusan apa. Pasti bingung sekali. Iya. Jadi Mbak Dadu tuh masih bingung nanti mau kemana gitu. Iya. Oke, sama kelas 12 ini apakah Mbak Dadu apakah Mbak Dadu enjoy aja atau apakah Kelas 12 rada hektik di kegiatan sekolah sih, Kak. Harusnya kan pengen gitu ya menikmati, kalau misalnya ada liburan kan digunakan mungkin bisa tidur, bisa main. Nah, sekarang kelas 12 tuh lebih sering lebih banyak menghabiskan waktu di sekolahan. itu apa belajar atau ekstra? Ada ekstra pramuka. Oh. Jadi biasanya kalau mendekati acara itu kan ada rapat ya, sering rapat. Nah, kan banyak kegiatan ya. Kalau sebelum ada acara kan rapat terus ya, Kak. Jadinya sepulang sekolah itu masih ada rapat, ikut-ikut rapat. Nah, rapatnya itu enggak sejam 2 jam, tapi biasanya kita rapatnya itu ke distract sama kayak nggak jelas gitu loh, kayak bukan ngopi, Nongkrong. iya kayak nongkrong gitu, jadinya sampai malam. Oke. Itu Mbak Dadu tuh bisa dibilang sering pulang malam atau gimana? Sering untuk bulan-bulan ini sering buat nongkrong, soalnya juga mau ada acara. Oke. Tapi Mbak Dadu pernah nggak Kak seperti kalau nongkrong gitu kayak Mbak Dadu capek atau apa gitu? Yang pasti capek sih, Kak, soalnya sebenarnya pengen banget gitu loh pulang sekolah gitu, pulang langsung ke rumah gitu kan. Terus aku kan begadang terus, jadi pulang malam kan, jadi kalau sampai rumah tuh ngerasa pegel-pegel gitu, terus kayak menyesali kenapa pulang malam gitu. Oke. Nah Mbak Dadu kan juga bilang kalau habis nongkrong pulang malam terus pas pulang tuh pegel-pegel. Nah itu Mbak Dadu apakah langsung tertidur atau enggak? Kayak itu tuh bisa mengganggu jam tidurnya Mbak Dadu atau enggak? Kalau biasanya kalau emang lagi capek banget dari pulang sekolah itu suka ketiduran, jadi masih pakai seragam. Itu kalau emang lagi capek banget. Dan biasanya tak buat mandi malam gitu, terus beres-beres tiduran, kadang main HP sebentar sampai ketiduran. Oh gitu ya. Terus apakah Mbak Dadu punya kebiasaan lainnya selain sering nongkrong selama ini? Selain nongkrong, mungkin ada kebiasaan yang kalau di jelek, kalau aku sering banget gitu kan. Apa itu? Aku tuh biasanya suka kopi gitu kan kalau mau pesen. Biasanya anak-anak kan mungkin jus apa itu, tapi aku biasanya suka kopi. Nah, kalau berangkat sekolah biasanya juga minum kopi, belum makan kan, jadinya sering perut sakit.
Oke, berarti Mbak Datu ini bisa dibilang terlalu sering ngopi atau Kayak bukan kecanduan ya Kak ya, pokoknya sering banget minum kopi, suka aja. Kalau nggak minum kopi tuh nggak enak. kalau boleh tahu Mbak Datu itu bisa berapa hari sekali minum kopi? Sehari 2 kali? Sehari 2 kali. Itu Mbak Datu ulangin terus selama seminggu atau ada jeda? Sering sih, kayak semisal hari ini tadi aku minumnya sehari sekali, terus besok mungkin sehari 2 kali, mungkin bolong sebentar, terus besoknya lagi gitu. Oke, ya tadi kan Mbak Datu udah ngejelasin nih kalau Mbak Datu tuh suka minum kopi. Iya. Terus kalau makanan Mbak Datu gimana? Kalau makanan aku malah jarang makan, kayak kadang lupa buat makan. Bisa sehari tuh 1 kali, terus kadang kan karena apa ya, ada kesibukan kayak keseringan main HP gitu kan, jadi lupa makan. Oke, jadi karena selain kesibukan bermain HP itu juga bisa terpengaruh sama itu ekstra yang Mbak Datu bilang nggak? Kak Pramuka gitu. Kalau pramuka biasanya kita selalu ada break buat makan bareng tuh kalau di sekolah. Jadi cuma sering telat makan karena kedistrat sama main HP. Iya, gitu. Main HP terus lupa. Mau makan tapi masih fokus sama HP, jadinya nggak jadi makan. Oh gitu ya. Oke, jadi selain itu apakah ada yang ingin Mbak Datu sampaikan lagi? Oh ini sih Kak, kan tadi kan kebiasaanku minum kopi kan. Nah terus di sekolah juga aku ikut banyak ekstra, terus pulang malam kan. Nah kadang dengan kebiasaan buruk itu aku jadi kayak sakit perut gitu, apalagi pulangnya malam, terus makanku juga nggak teratur. Nah aku jadi bingung gitu, aku pengen ngerubah pola hidupku gitu loh, karena bingung banget aku. Ya. Oke, tenang Mbak Datu, ya mungkin saat ini Mbak Datu bingung ya. Nanti setelah kita ngelakuin konseling ini, saya harap ini bisa membantu Mbak Datu buat mengubah pola hidup Mbak Datu agar lebih baik lagi. Tapi sebelumnya aku mau memastikan lagi, apakah Mbak Datu itu sakit perutnya gara-gara benar-benar ngopi atau ada kebiasaan buruk lainnya yang bisa menyebabkan? Aku sakit perut kayaknya dari kebiasaan itu tadi sih. Yang pertama sering minum kopi, terus suka pulang malam mungkin masuk angin, terus makanku juga nggak teratur. Oke, jadi kita di sini bakalan membahas kalau itu tadi ya, yang mau mengubah kebiasaan minum kopi dan makan yang tidak teratur. Iya. Oke. Sebelumnya karena kan kita ngelakuin konseling nih, udah tahu belum peraturan-peraturan yang nanti akan kita jalani selama sesi ini? Saya belum tahu sih Kak. Oke, jadi aku izin ngejelasin dulu ya. Jadi nanti kita bakalan ngelakuin konseling selama kurang lebih itu 45 menitan. Nah, dari itu semoga kita bisa menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Nanti selama 45 menit itu Mbak Datu bisa menyampaikan apa aja yang ingin Mbak Datu keluhkan, Mbak Datu sampaikan saja kepada aku, gak apa-apa. Terus juga Mbak Datu juga jangan takut buat menyampaikan sesuatu, karena kita juga menganut asas-asas dalam konseling, yaitu asas keterbukaan, asas kerahasiaan, dan asas kesukarelaan. Nah, dari asas-asas tersebut saya jamin Mbak Datu tidak bakal ngerasa takut lagi nih buat menyampaikan sesuatunya. Oke, baik, bisa saya pahami. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi terkait sesi nanti setelahnya? Nggak ada sih Kak. Oke. Oh ya, satu hal lagi. Jadi nanti saya meminta mohon kepada Mbak Datu buat berkomitmen dalam memperbaiki pola hidupnya Mbak Datu nanti. Karena dari apapun juga kalau komitmen itu dari Mbak Datunya sendiri gak bisa atau susah, itu juga bakalan susah ke depannya. Oke Kak. Balik lagi ke cerita awal Mbak Datu tadi ya.
tentang masalah kopi dan susah makan. Iya. Nah sebelumnya itu, sebelum Mbak Datu akhir-akhir ini suka kopi itu apa? Dulu Mbak Datu juga suka kopi atau gimana? Emang dari dulu suka kopi sih. Mbak Datu ingat nggak asal mulanya Mbak Datu suka kopi itu gimana? Dari dulu Pas berapa gitu? SMP deh. Hmm. SMP. Jadi tiap pagi kan mamaku selalu bikinin bapakku kopi. Biasanya kopi hitam, biasanya kopi susu. Nah, aku nyoba, kok enak, jadinya ketagihan gitu Kak. Tiap pagi minta mama buatin kopi sampai sekarang. Oke. Berarti Mbak Datu itu emang dari SMP ya minum kopi terus. Iya, dari SMP. Tapi apakah pernah orang tuanya Mbak Datu itu melarang buat, nggak melarang, kayak minta ke Mbak Datu buat jangan keseringan minum kopi gitu? Ada sih, soalnya kan aku nggak tahu ya, aku ada pernah atau apa. Pokoknya kalau tiap habis makan, kan jarang makan, terus habis makan itu perut tuh perih gitu loh, kayak mau muntah. Jadi mamaku tahu itu, jadi nggak boleh sering minum kopi. Oke, tapi Mbak Datu masih melakukan. Iya mas. Oke. Aku mau nanya nih, sebelum Mbak Datu suka minum kopi pas SMP kan, berarti sebelumnya itu ya Mbak Datu pernah ngerasain sakit kayak gini nggak? Kayak sakit perut atau apa gitu? Sebelum Mbak Datu suka minum kopi? Enggak sih. SD berarti ya Kak? Iya. Kayak perbedaannya Mbak Datu setelah sebelum Mbak Datu sering minum kopi dan setelah sering minum kopi. Kalau sebelum sering minum kopi tuh emang nggak ada sakit-sakit. Terus waktu SMP minum kopi itu juga masih belum ada reaksi sakit, juga ada. Apa mungkin SMA itu kan jarang makan, ketambahan itu jadinya sakit-sakit perut. Emang gejala-gejala seperti itu tuh emang sering terjadi ya kalau kita belum makan tapi perut tuh udah diisi kopi, itu memang ya seperti itu gejalanya. Terus untuk Mbak Datu yang jarang makan ini ya, itu dari kapan? Sejak kelas 12 ini sih, soalnya lagi sibuk-sibuk banget, jadinya jarang makan. Jadi karena kesibukan yang Mbak Datu yang membuat Mbak Datu jadi jarang makan gitu ya. Nah dari yang Mbak Datu ceritakan tentang yang sering minum kopi dan juga telat makan, Mbak Datu ngerasain nggak konsekuensi yang Mbak Datu dapatkan, dampaknya dari hal tersebut? Aku jadi sakit perut, terus kayak waktu pelajaran gitu kan, tuh ngerasa kayak mual banget, pokoknya tuh sakit perut terus. Mbak Datu setelah tahu itu apakah masih dilakukan atau sudah sempat berhenti? Udah sempat berhenti sih Kak, terus nggak tahu kok pengen aja minum kopi, akhirnya ngelakuin lagi gitu. Oke. Jadi Mbak Datu itu udah sempat berhenti, tapi gara-gara pengen, jadi Mbak Datu ngulangin lagi hal yang sama. Nah dari itu tadi Mbak Datu kepikiran nggak kalau mau mengubah pola hidup Mbak Datu biar lebih baik lagi? Pengen sih Kak, soalnya mungkin aku udah keseringan banget, jadi aku tuh pengen aja buat mengubah polaku, perilakuku gitu. Pola hidup. Bener. Iya sih Kak, pengen buat pengen ngubah pola hidupku gitu loh, soalnya udah keseringan sakit gitu kan. Mungkin kalau nggak sampai sakit ini, aku nggak ada inisiatif buat mengubah gitu. Oke. Mbak Datu udah punya plan nggak gimananya nanti biar Mbak Datu itu bisa menghindari semua itu? Kalau planning, kalau aku sendiri yang buat pasti nggak itu Kak, nggak nggak terlakukan gitu loh, soalnya aku sendiri yang buat, terus aku sendiri juga yang melakukan lagi gitu. Tapi tadi kan Mbak Datu pernah cerita kalau sempat berhenti tapi kembali lagi. Nah itu gimana itu Mbak Datu kok bisa sempat berhenti? Udah sempat berhenti itu karena kayak
apa ya, pengen gitu, pengen berhenti, ada keinginan pengen berhenti. Tapi di sisi lain aku juga pengen minum kopi lagi gitu, jadinya malah keterusan. Oke, mungkin saya paham ya kalau memang kita itu berkomitmen itu nggak selamanya bisa kita lakuin karena juga namanya juga manusia ya, sering lupa. Nah di sini mungkin saya cuma bisa menyarankan ke Mbak Datu, misalnya nih Mbak Datu kan udah komitmen buat nggak mau, maksudnya mengurangi minum kopi terlebih dahulu deh. Soalnya gimana juga kalau kita udah keseringan tiba-tiba langsung dihilangkan itu memang tidak bisa. Di sini aku punya saran nih. Nah, Mbak itu punya 3 pilihan. Karena kita di sini mau membantu Mbak itu buat mengurangi sedikit demi sedikit minum kopinya. Mbak itu punya 3 pilihan, yaitu yang pertama mengurangi kopi selama 3 hari sekali, atau seminggu sekali, atau sehari sekali. Mbak Datu bisa milih. Nah, di sini kan Mbak Datu milih, berarti Mbak Datu yang komitmen. Aku lebih pilih yang 1 hari 1 kopi. Oke, nggak apa-apa. Tapi Mbak Datu benar-benar bisa melakukannya ya? Bisa. Oke, selain itu Mbak Datu apakah punya plan lagi nih buat Mbak Datu lakuin lagi? Terkait kopi? Iya. Atau enggak ini? Jarang makan, kan Mbak Datu juga bilang kalau jarang makan. Mungkin kalau kopi udah cukup itu aja sih, 1 hari 1 kopi. Nah kalau makan sepertinya nggak tahu, kepikiran aja tiap mau makan tuh ada alarm gitu ya. Misal pagi siang jam 10, terus nanti makan lagi mungkin pas siangan banget, pagi terus siang sama pas malam. Oke, menurutku itu ide bagus sih kalau masang alarm, karena kan juga sebagai pengingat ya. Kayak kita contohnya bangun tidur nih, kita bangun tidur nggak ada alarm kan kita bisa bablas. Kalau ada alarm kan kita bisa tahu. Nah mungkin sarannya dari Mbak Datu itu bisa Mbak Datu lakukan juga. Karena tadi kan Mbak Datu juga udah berkomitmen nih buat seperti yang Mbak Datu bilang tadi. Nah di sini saya mau bertanya, konsekuensinya jika Mbak Datu tidak memenuhi komitmen Mbak Datu nanti gimana? Konsekuensinya pasti balik ke aku sendiri ya Kak. Pastinya aku juga masih ngerasain yang namanya sakit perut, terus mual, pokoknya di kesehatanku tuh jelek gitu. Nah tadi kan Mbak Datu udah tahu nih konsekuensinya. Nah di sini aku mau tanya nih, kalau misalnya Mbak Datu gagal dalam menjalankan komitmen yang udah Mbak Datu buat sendiri tadi dan Mbak Datu pilih sendiri tadi, apa yang bakal Mbak Datu lakukan? Aku bakal mungkin Kakak ada saran? Oke, kalau saran dari saya ya sebagai punishment-nya itu mungkin Mbak Datu bisa tadi kan Mbak Datu komitmennya 1 hari sekali ngopi. Iya. Nah, kalau memang Mbak Datu kalau memang Mbak Datu melanggar itu, mungkin Mbak Datu bisa ngelakuinnya dengan minum kopi itu cuma setengah cangkir dari biasanya yang Mbak Datu minum. Atau kalau enggak, Mbak Datu selain minum kopi setengah cangkir yang biasanya Mbak Datu minum, Mbak Datu bisa ini, kalau Mbak Datu melanggar, Mbak Datu belajar. Jadi kayak misalnya sehari kan 1 kopi, tapi ternyata Mbak Datu melebihi 2 kopi, berarti kan lewatin 1 batas. Nah berarti selama 1 batas itu dilewatin, berarti Mbak Datu harus belajar selama 1 jam. Nah Mbak Datu bisa milih nih, ada 2 pilihan punishment. Mungkin aku lebih milih yang ini ya Kak, yang belajar. Soalnya sepertinya aku sendiri juga jarang belajar sekarang. Berarti itu Mbak Datu pilihannya sendiri ya, bakalan belajar kalau memang melanggar. Nah tapi kalau memang Mbak Datu berhasil nih sebagai self rewardnya Mbak Datu pengennya apa ya Kak? Beli coklat Silver Queen kali ya Kak. Oke, itu kedengaran seru banget sih kayaknya.
Mbak Datu emang suka coklat ya? Suka. Oke, itu mungkin bisa buat Mbak Datu sebagai self reward nih. Nah, tadi kan Mbak Datu udah menyampaikan punishment dan self reward nanti yang Mbak Datu dapatkan. Nah, di sini saya mau komitmennya Mbak Datu untuk ngelakuin hal-hal yang telah disebutkan tadi selama 21 hari. Karena Mbak Datu tahu nggak iklan-iklan Listerine? Nggak tahu apa tuh Kak. Itu yang kumur-kumur itu, obat kumur-kumur. Lupa, coba dicontohin. Nanti Mbak Datu setelah ini bisa ke YouTube ya atau apa gitu. Nah, di situ itu tertuliskan mencoba 21 hari menggunakan Listerine. Kalau memang cocok bisa dilanjutkan. Nah, kemungkinan besar Mbak Datu bisa nih pakai gaya seperti itu, mencoba 21 hari untuk mengurangi kopi dan belajar untuk tidak lupa dalam makan. Boleh juga sih Kak, kelihatannya juga tantangan yang asik, seru deh. Oke, kayaknya Mbak Datu nih seneng banget nih. Iya, seneng, kayak ada selain dibantu sama diri sendiri tuh ada yang mengantarkan gitu, apa ya, memberi apa ya Kak, menuntun. Oh iya gitu. Oke, saya juga seneng deh lihat Mbak Datu ini kayaknya komitmennya besar banget buat ngelakuin hal pola yang bagus dari sebelumnya. Ya, iya gitu, soalnya kayak terprogram aja gitu. Kalau aku sendiri yang bikin planning, entah itu apa, itu susah, soalnya aku sendiri yang buat tapi aku sendiri yang lakuin gitu Kak. Gitu. Atau nanti Mbak Datu bisa nih kayak bikin catatan harian gitu. Boleh. Nah, itu Mbak Datu suka nulis nggak? Suka. Nah, itu cocok banget itu Kak. Hari ini berapa, hari ini apa-apa. Nah, dicatat aja gak apa-apa. Soalnya juga bisa buat pengingat dari itu. Oke, jadi di sini saya berharap banget sama Mbak Datu. Semoga Mbak Datu berhasil dalam menjalankan komitmen-komitmen yang udah Mbak Datu. Amin. Dari yang udah Mbak Datu katakan tadi. Iya. Oke. Mengingat kita waktu konselingnya juga tinggal sedikit lagi nih, tinggal 3 menit. Ada yang mau Mbak Datu sampaikan lagi nggak? Sepertinya belum ada sih Kak. Oke, berarti belum ada ya. Kalau Mbak Datu punya WA saya kan, semalam kan WA. Iya, ada. Nah, nanti kalau memang mau tanya-tanya itu Mbak Datu bisa langsung chat aja ya. Oke, siap. Oke. Karena konselingnya udah selesai nih, mungkin kita selesaikan dulu hari ini. Nanti kalau udah 21 hari Mbak Datu datang lagi ke sini ya, buat kita cross check lagi nih apakah Mbak Datu benar-benar berhasil atau ada yang bolong. Iya, siap Pak. Terima kasih banyak karena bantuan Kak Khalifa. Mungkin aku ada rencana, ada planning buat mengubah pola hidup sehat gitu kan. Dan aku berkomitmen sekali buat ngelakuin tantangan 21 hari, dan mungkin setelah itu aku bisa cross check, bisa laporan ke Kak Khalifa. Iya. Oke, seneng deh liatnya. Oke, saya juga terima kasih banget karena Mbak Datu hari ini sudah terlihat banget komitmennya nanti. Terus setelah ini mau kemana Mbak Datu? Langsung pulang sih Kak, soalnya udah malam juga ini. Iya sih, udah hampir maghrib ya Mawar. Iya. Di sini juga mau bilang terima kasih dan juga hati-hati di jalannya kalau pulang. Jangan lupa pakai helm dan juga patuhi lalu lintas. Oke, siap Kak. Oke, hati-hati. Dadah. Dadah. Ya, bisa chat lagi ya kalau memang ada sesuatu yang mau disampaikan. Pasti.